teman-teman, hari ini Mak Butet mau bikin roti lagi ya, tapi rotinya roti Italia, namanya focaccia ya. Focaccia ini rotinya enak, seenak pizza. Oke, jadi ini Mak pakai tepung terigu yang strong flour ya, bread flour. Kalau di Indonesia itu cakra kembar lah itu ya. Mak pakai setengah kilo ini. Nah, jadi di sini untuk adonannya Mak pakai bahan tambahan itu Mak nggak pakai obat-obatan ya. Untuk roti putih dengan terigu putih ini untuk mengikat kadar air yang lebih tinggi, jadi rotinya lebih lembab ya, lebih gak kering gitu ya. Mak pakai yang namanya ini soya flour ya. Jadi tepung soya ini boleh kita tambahkan antara 2 sampai 5% gitu dari berat terigu ya. Jadi ini gunanya untuk melembutkan roti kita juga ya. Nah, jadi ini bukan obat-obatan, ini makanan orang orang vegetarian ya. Jadi ini dengan tahu itu sama ya. Cuman nih biji kedelai itu dijadikan tepung. Jadi ini Mak tambahkan sekitar 20 gram gitu. Jadi tepung soya ini fungsinya untuk memperbaiki itu loh, tekstur roti ya. Jadi di sini Mak pakai 1 bungkus yeast ya. Yeast itu ya, ragi untuk membuat roti. Jadi kalau di Indonesia itu yang populer itu mereknya Fermipan atau Saf Instan ya. Jadi ada yang nanya, Mak gak pakai Fermipan? Ya ini dia ya. Nah ini Mak pakai 1 sachet gitu. Ya, jadi ini diaduk rata dan dikasih 1 sendok teh garam. Nih garamnya dimasukin. Nah, Mak kalau bikin roti, Mak gak bukan Mak ya, keluarga Mak gak suka itu kalau dengan metode Yudane atau metode Tangzong itu ya. Mereka bilang rotinya begitu digigit dia kempes dan itu roti kalau dikunyah di mulut itu lengket di gigi. Jadi itu gak sesuai untuk orang bule ya. Terus kalau bule itu ada metode pulis atau biga apalah namanya ya. Itu fermentasi yang panjang ya. Itu gak cocok untuk lidah orang Asia karena hasil rotinya itu aroma ini ya, aroma yeastnya itu, aroma raginya itu kuat sekali, terlalu kuat untuk Mak. Nah juga itu yang metode tanpa diulen ya, terus disimpan, bikin hari ini, disimpan di kulkas, diselesaikan besok. Itu juga metode seperti itu, aroma yeastnya itu terlalu kuat untuk Mak. Jadi Mak, untuk menyatukan antara Mak dengan keluarga Mak itu ya metode seperti inilah, dan Mak nggak pakai obat-obatan, cuman dengan bahan seperti soya flour atau tambahan lain ya, itu biasanya Mak belinya di toko kesehatan ya, bukan obat-obatan itu. Nah setelah kita aduk rata ini ya, terus kita kasih airnya. Ini air suhu ruang aja ya, temperatur suhu ruang ini 350 mili ya. Jadi ini supaya jangan terbang-terbang nih, Mak suka goyang-goyang dia gitu. Nah ini langsung dimasukkan ke mesin, diaduk aja. Nah setelah jadi lam gitu ya, ini ditambahkan sedikit minyak zaitun. Sedikit aja, asal dimasukkan aja gitu. Jadi ini minyak zaitunnya nggak perlu diukur-ukur, karena nanti rotinya terakhir juga disiram dengan minyak zaitun lagi ya. Nah ini adonan roti focaccia ini ya, ini adonan basah ini. Jadi kalau misalnya ditambahkan air 350 ml itu, adonannya masih dalam bentuk lam terlalu kering, itu ditambahkan air per sendok gitu ya, sampai dapat adonan basah seperti ini ya. Lalu diaduk terus sampai mereka itu menyatu ya. Jadi adonan focaccia itu adonan basah, harus diingat itu. Kalau kering itu gak enak ya. Ini adonan yang udah kita aduk ya. Ini kita kasih sedikit minyak di working pot kita ya. Terus ini kita keluarkan dari mixer ya. Terus kita padatkan juga seperti roti biasa ya. Jadi ini rotinya teksturnya nih kayak bumbon karet gitu. Jadi ini udah kalis elastis ya. Memang dia rotinya lembek gitu ya. Kita bulatin.
Ada bulat seperti bola gini ya. Udah kita kasih sedikit minyak olive oil. Terus masukkan kembali ke dalam bowlnya. Kasih lagi sedikit olive oil. Nah, terus ini kita tutup pakai kain basah ya. Supaya adonannya itu nggak kering gitu loh ya. Jadi ini loyang untuk focaccianya ya. Ini yang sebelah samping nih kita minyaki. Yang samping kita minyaki. Terus yang bawah kita kasih aja sedikit. Mak kasih kertas terus dikasih sedikit minyak olive ya. Nah, lalu ini adonan focaccianya. Ini kan dikasih minyak ya. Jadi ini dikeluarkan. Langsung aja. Nah, ini sebetulnya tidak perlu dikempesin nih ya. Adonan focaccia itu memang suka yang rusty gitu. Jadi kita langsung aja masukkan ke dalam ini cetakannya, tinnya. Ratakan aja di sini. Nah, jadi focaccia ini roti yang kita kayak kasih olive oil, kayak kasih makan dengan olive oil gitu loh. Ya, jadi ini diratakan, nanti dia gak rata, memang dia naik turun gitu. Nah, kita pakai jari-jari kita ya, tekan dia supaya dia berlobang-lobang gitu. Tekan yang banyak. Jadi kita tekan dia berlobang-lobang gitu ya. Kayak itu loh, kayak matras. Nah, setelah kita tekan-tekan ini, kita kasih minyak olive yang banyak. Ini rosemary ya, rosemary yang dari kebun mak itu. Ya, ini kita lepaskan aja daun-daunnya itu dari batangnya. Kita cincang aja gitu, udah ya. Terus ini ada black olive yang udah gak ada biji. Nah, ini buah olive-nya boleh dipotong. Nah, sementara ini ada cherry tomato ya, tomat cherry. Jadi ini tomat cherry-nya juga bisa dipotong setengah gitu, separuh ya. Jadi ini mau focaccia ini mau dibumbui dengan apa, mau ditaruh apa, toppingnya itu suka hati ya. Bukan mesti terpaku seperti yang Mak Butet bikin. Mau dikasih kentang rebus, mau kasih ubi rebus juga boleh ya, suka hati. Nggak ada peraturannya. Nah, jadi di sini ini ada basil, daun basil yang kering ya. Jadi kalau misalnya punya basil yang seger, boleh juga dipakai ya. Nah, jadi ini dia tinnya ini ya. Nah, jadi ini tomatnya ini Mak celupkan ke daun basil kering ini. Jadi ini dicolokin ke dalam. Ya. Colokin sedalam-dalamnya. Nah, terus nih olive-nya.
boleh juga dicolokkan. Jadi coloknya nggak usah disusun cantik-cantik, random aja. Jadi ini kayak pizza ya, cuman nggak pakai saus. Tapi ini kalau emak lebih suka ini daripada pizza. Anak-anak suka ini. Nah, jadi ini udah ya, kita colokkan semuanya. Nah ini, nah jadi tangan kita ya bikin ini, kasih lobang-lobang kayak matras gitu supaya olive oilnya itu bisa terserap banyak ya. Rosemary-nya ini kita taburkan aja di atasnya. Jangan banyak kali, nanti aromanya gak tahan juga ya. Nah setelah ini kasih lagi olive oilnya yang banyak. Oke. Kemudian nih dikasih garam. Nah ini modelnya mahal ini ya, olive oil. Tapi worth it, percayalah. Nah setelah ini kita tutup ya pakai cling film dan kita kembangkan lagi ya. Sampai kembang dia double ya. Nah ini dia focaccianya ya. Ini udah kembang nih. Kembang cantik. Nanti dibakar dia bisa naik turun gitu ya. Nanti itu olive oilnya terserap itu semua. Jadi kita bakar dengan suhu 200 derajat ya sampai mateng, sampai ininya cantik warnanya. Palingan 10 menitan gitu udah mateng ya. Nih udah matang focaccia kita. Terus ya focaccia yang baru matang ini panas-panas kita kasih makan. Jadi istilahnya kita kasih makan, kita kasih olive oil lagi ya. Nah ini siap dihidangkan ini. Ini focaccia ini bisa dimakan sebagai snack seperti pizza ya. Bisa dimakan untuk mengenyangkan perut. Jadi ini mak mau sajikan dengan macaroni cheese-nya ya. Mac and cheese.